Kompas. Yang jawab salam saya doain habis muludan, kalau masih punya hutang buru-buru imbas. Mondar mandir ke tengah sawah, pohon pandan banyak rumputnya. Yang hadir semoga berkah, sehat badan, panjang umurnya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim jid wa azim wa tafaddal wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukaramin wal muhtaramin, segenap para tuan guru, para asatidah, bil khusus guru kita yang mulia khitabillah Al-Ustaz Muhammad Mansur, Al-Ustaz Muhammad Budiono, Al-Ustaz Muhammad Nasir, Al-Ustaz Muhammad Saban, Al-Ustaz Dani, segenap para tuan guru yang lainnya yang saya kagak tatah namanya atu-atu, namun insya Allah kagak ngurangin rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Aparatur pemerintahan, Bapak RW, ada Pak RW-nya? Alhamdulillah, kita doain tahun depan biar jadi bupati. Bapak RT, ada Pak RT-nya? Alhamdulillah, kita doain tahun depan biar jadi camat. Mengangkat dewek beserta para jajarannya, panitia penyelenggara peringatan maulidnya baginda Nabi, para sepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, santriawan dan santriati rahimakumullah. Singkat cerita, kagak pakai ketang lagi. Jam 9:17. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan waktu yang sangat singkat ini dengan sebaik-baiknya. Karena besok hari Senin, tentunya yang mau berangkat kerja kalau kebangetan malam takut paginya ngelungset. Ya Bu.
Maka bagiannya alhamdulillah acara ternyata begitu sangat efektif, waktunya digunakan dengan sebaik-baiknya. Singkat cerita, kesekian kalinya kita hadir dalam rangka peringatan Maulid. Tentu udah banyak sekali nasihat yang kita dengarkan dari para alim ulama, benar? Ustadz yang dekat, ustadz yang jauh, ustadz yang paling jauh, udah kita dengerin nasihatnya. Benar apa benar? Iya apa iya? Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat maulid dan mendengarkan kalam-kalam ulama, menjadikan iman kita terus meningkat, amal ibadah kita juga meningkat, kualitas takwa kita kepada Allah juga meningkat. Ketika kita memperingati peringatan Maulid, maka lebih bagusnya kita tahu alasannya. Karena terkadang ada orang yang anggap enteng Maulid. Bahkan ada juga sebagian orang yang suka gedeg sama Maulid. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Ketika ibu ditanya sama orang kebetulan kurang tapi resep sama Maulid, tuh orang nanya, ibu unggal tahun merayain Maulid, dari musola ke musola, dari majlis taklim ke majlis taklim, memang alasannya apa? Dijawab sama ibu, ya saya mah emang gak saya mama saya dari dulu mulu, dan zamannya engkong saya dari masih pakai ambung sampai sekarang tinggal paros terus besek sampai sembako. Ya saya mah mulut deh. Itu kalau jawabannya begitu kurang enak. Kurang enak. Makanya para ulama telah merumuskan apa dan bagaimana alasan kaum muslimin di seluruh dunia mereka memperingati peringatan Maulid. Salah satu di antaranya adalah Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Hubbun Nabi wa Alamatuhu Manhajus Salafi bi Fahmin Nusus Baina Najoriyati wa Tatbiq. Kata beliau, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan bahwa peringatan Maulid yang diselenggarakan kaum muslimin di seluruh dunia itu merupakan takbirun anil farahi wasururi bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat tuh satu poin. Dapat satu, bahwa peringatan Maulid yang kita rayakan adalah merupakan ungkapan kegembiraan kita, kebahagiaan kita, girangnya kita selaku umat Islam karena dengan dilahirkan dan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang apa kita kudu girang? Kudu. Bahkan Allah menganjurkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan fadlnya Allah, dengan anugerahnya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu kalian kudu pada gembira, orang panggulan kudu pada girang. Insya ibu pada girang, ibu pada girang. Kemarin mah romannya mempet lagi sumur pada kering. Mudah-mudahan segera turun hujan. Sumur biar keluar untuk lagi. Amin ya rabbal.
kita disuruh kira. Cuman kalau bicara masalah cinta, siapa juga ditanya pasti jawabnya mah bisa. Benar apa benar? Bapak cinta sama baginda Nabi? Cinta sama baginda Nabi? Ibu cinta sama baginda Nabi? Kalau jawab doang mah bisa siapa juga. Tapi yang namanya cinta kudu dibuktiin. Sebab kalau cinta kagak dibuktiin namanya gombal. Gombal. Biasa anak muda sokan ngegombal. Kalau engkau jadi bunga, maka aku jadi kumbangnya. Masya Allah. Kata cowoknya, dia ngomong sama ceweknya, ngomong-ngomong waktu ibu kamu ngehamilin kamu suka kepengen makan kaca spion mobil ya? Kok tahu? Masalahnya setiap melihat kamu bawaannya pengen ngelirik terus. Itu namanya gombal. Ceweknya nanya juga, waktu ibu kamu ngehamilin kamu itu bawaannya kepengen ngupasin buah kelapa ya? Kok tahu? Masalahnya setiap aku ngelihat kamu hawanya pengen ngunyeng-ngunyeng kepala kamu. Itu namanya gombal. Gombal. Maka ketika kita bicara cinta kepada baginda Nabi, posisi cinta kita harus diletakkan pada tempat yang setinggi-tingginya. Tuh, begitu. Bu, masih pada itu? Nah, Masya Allah, bukan main. Ketika kita ngaku dan ngomong cinta kepada baginda Nabi, maka posisikanlah cinta kita kepada Rasul pada posisi yang setinggi-tingginya. Karena cinta kudu dibuktiin. Makanya kata Rasulullah dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Belum sempurna iman orang kapang bulan puluh selama cintanya kepadaku, kata baginda Nabi, itu belum bisa mengalahkan cintanya kepada dirinya, kepada hartanya, kepada anak-anaknya, kepada manusia siapa saja, kepada istrinya, kepada suaminya. Belum sempurna. Kalau cintanya kepada Rasul belum mampu mengalahkan cintanya kepada segala apapun. Itu namanya cinta. Maka Syekh Fadl Ilahi beliau mengatakan, panastanbitul ulama'u ana min mahabbatin nabiyil karim al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi. Kata Syekh Fadl Ilahi, panastanbitul ulama'u, para ulama udah ngasih kesimpulan, anna min alamati hubbin nabiyil karim, bahwasanya tanda orang Panggulan Pulo yang cinta kepada Nabi yang mulia, yang pertama al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi. Dia selalu kepengen melihat wajah baginda Nabi dan selalu bersama kepada baginda Nabi. Ini dengerin. Tadi kata guru kita Ustaz Mansur, biar pulang maulid ada bolehnya, ada boleh. Maka kalau maulid biar dapat boleh,
Ya, ketika kita duduk di tempat maulid, jangan kalah sama kucing kalau lagi nangkep tikus. Ibu kenal kucing? Ibu kenal kucing? Itu kucing kalau nangkep tikus, dia intek dulu, mata melotot kagak ngedep, kupingnya dia pasang, buntutnya jegeng ke belakang. Kalau dia melangkah injek ranting kagak ada suaranya. Ibu sanggup nular kucing? Ibu sanggup nular kucing? Kagak, ya bukan kucing. Tuh, tanda orang yang cinta kepada baginda Nabi, al-hirsu ala ru'yati wa suhbati. Dia begitu sangat kepengen melihat wajah baginda Nabi dan kepengen selalu bersama dengan Nabi. Kalau ada anak muda, dia jatuh cinta kepada seorang kekasih, foto profilnya dia bawa-bawa, disimpan di status. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu, hitamnya arang, tak sehitam rambutmu, kuningnya emas, tak sekuning gigimu. Mencoba itu, dipandang-pandang, ditambah-tempel, ditalang-teleng, itu foto profil, dia colong-colong dari Facebook, dia klik, simpan di handphone, masuk memori, bikin status. Luar binasa. Aduh, ngapain? Itu anak muda begitu, kenapa? Dia kepengen selalu mandang wajah kekasihnya. Pun ketika kita cinta kepada Nabi, maka kita akan selalu berkeinginan memandang wajah baginda Nabi. Pengen ketemu Nabi, selalu kepengen bersama dengan Nabi. Bukan cuma dipandang. Ibu sokan mandang wajah laki, sokan mandang kok, sokan kagak. Lagi gimana ceritanya nih? Ini memandang laki lagi ngeringkuk, dia tidur, baru ditegesin, bukan jadi laki, gue jelek amat. Ya Allah, cinta sama suami, pandang wajah suami dengan senyum. Sebab kata Nabi, ayyuma mra'atin tabasamat ala wajhi zawjiha illa nadarallahu ilaiha bi'ainir rahmah. Kagak ada dari seorang istri yang dia senyum lalu dia pandang suaminya karena pandangan sayang dan cinta, melainkan Allah pandang kepada istri tersebut dengan pandangan rahmat. Tuh, pengen dapat rahmat, pengen dapat rahmat, pandang wajah laki sambil senyum. Tuh begitu caranya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika seorang istri mencium pipi suaminya, maka pahalanya sama dengan khatam 8 kali Quran. Khatam 8 kali, itu baru pipi kanan. Bagaimana kalau pipi kiri dicium juga? 8 kali 2, 16 kali khatam Quran. Itu baru dicium. Bagaimana kalau pipi laki kita beragot? Hidup cium. Bu, Masya Allah. Tuh, pandang, selalu ingin bersama. Laki udah 2 jam kagak pulang, kemana nih laki? Kagak betah rasanya. Wa yakunu faqduhu ma'asyaddu min faqdi ayyi syai'. Orang yang ngakunya cinta kepada baginda Nabi kagak mau kehilangan Nabi
orang yang ngaku cinta kepada baginda Nabi selalu ada rasa kangen dan rindu. Ibu suka kangen sama laki, bapak kangen sama bini, orang bisa. Pantes bolos dulu. Nih, kangen 2 jam lagi, kagak jadi belum kelihatan kan? Ibu udah nungguin depan pintu. Baru empat dari jauh laki dateng renge. Tuh kangen, namanya. Lama laki, udah 3 jam kagak balik, ditungguin, ketemu renge, begitu. Senyum, senyum. Emang begitu. Wa kasratu dzikri. Orang yang cinta sama baginda Nabi, dia banyak selalu menyebut nama Nabi. Artinya apa? Orang yang ngaku cinta sama Nabi banyak baca sholawat. Sebab orang yang baca sholawat 1 kali dibalas 10. Seorang sahabat pernah ngomong sama Nabi. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa? Sallallahu asran liman sholat alaika maratan wahidatan. Allah ngasih rahmat 10 buat orang yang berselawat kepada engkau 1 kali. Nah terus, hal jadi kalimat kana hadirul qalbi, apakah itu rahmat 10 diberikan kepada orang yang baca selawatnya dalam keadaan hatinya khusyuk fokus? Apa kata baginda Nabi? Lah, kagak. Entah kanu, wal huwa likulli musallin alayya ghafil. Bahkan buat orang yang baca selawat kepadaku dalam keadaan hatinya melek. Baru baca selawat baru berbukin kaleng. Baru baca selawat baru ngetokin tiang pos kamling. Baru baca selawat baru megangin sapu, duduk betajuk, emperan rumah, ngurain laler, baru ditemenin kucing bunting lagi geringgong. Ada selawat, baca sholat banyak. Wa yutihillahu amsalal jibal. Allah kasih kepadanya pahala kebaikan segede gunung. Wal malaikati yastaghfirulah. Para malaikat mohonin ampun buat orang yang baca selawat sekalipun artinya sambil melek. Kenapa pada melotot guys? Kenapa ini? Bisa jadi iseng nih kok ceramah begini. Takutnya jengkat semua ini. Begitu saya lompat akan mentok tembok ini. Masya Allah. Tuh. Wa amma idza kana hadirul qalbi waqta sholati alayya la ya'lamu qadra dzalika illallah. Adapun orang yang baca selawatnya dalam keadaan khusyuk, kagak ada yang tahu ukuran besarnya rahmat Allah yang diberikan kepadanya setiap satu rahmatnya kecuali cuma Allah. Makanya mudah-mudahan habis peringatan Maulid rajin baca sholat. Kemudian ini udah berapa ini? Bu, udah berapa? Bu, udah berapa ini? Rasanya belum balik, udah bingung dia. Biji mana cerita ini? Wa ta'zimuhu wa tawqiruhu inda dzikri. Tanda orang yang cinta kepada baginda Nabi, kalau nyebut nama Nabi dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Kalau baca sholawat dengan pengagungan dan penghormatan kepada baginda Nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
alaihi. Enak rasanya baru ketiup angin sepoi-sepoi di bawah bungkiran. Ya, dengan penuh pengagungan. Mantep. Ibu juga begitu. Ketika nyebut nama laki, kudu hormat. Jangan asal jeblak nyebut laki, mentang-mentang laki hitam dipanggil bulu. Ada orang sini begitu. Itu namanya kagak hormat. Ya, mentang-mentang laki palanya peang dipanggil peto. La ilaha illallah. Nih, bapak juga kudu begitu. Cinta sama istri, kudu hormat dan menghormati istri. Jadi kudu sopan, kudu hormat. Kalau istri cinta sama suami, kudu sopan sama laki. Jangan mesentak kongor wae. Nih, hormat. Kalau laki sakit urusin. Jangan dipotong buat status. Ada orang sini begitu. Mana dia orangnya? Ada yang begitu. Ini mah laki sakit dipotong buat status di Facebook. Hai guys, tolong dong bantuin doa. Miswa lagi encer. Memang encer bisa bantu. Tuh, hormat sama suami. Kalau tidur selimutin. Jangan laki tidur digeragain di jangkrangan baik. Kantong dirogoin, dompet diperiksain, HP dibuka. Laki kok kagak goblok-goblok amat. Mau tidur mah pesan WA udah dihapus sama dia. Kalau rasanya laki yang begitu, waduh, romannya belajar nih. Tanda orang yang cinta kepada baginda Nabi, ta'zimuhu wa tawqiruhu inda dzikri, ketika menyebut nama Nabi dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Wa idharul khusyu' wa tawaddu inda simai ismihi, menampakkan kehusuan dan ketawaduan ketika mendengar suara Nabi, nama Nabi disebut. Nama Nabi disebut, nampakkan kehusuan dan ketawaduan. Ibu juga begitu, bapak juga begitu. Dengerin selawat yang khusyuk. Kalau ibu cinta sama suami, suami cinta sama istri, ibu terutama wajib hormat sama suami. Suami wajib sayang sama istri. Maka ketika seorang istri cinta kepada suami, tampakkan rasa cinta itu dan merendahkan suaranya ketika berbicara dengan suami itu. Romannya bikin bingung ini saya ngomong gini. Udah pada makan apa? Itu sebenarnya nih. Tuh, jadi kalau kita cinta sama suami, nampakkan cinta kita. Laki baru pulang, ngomong nggak ngapa-ngapa. Ada apa? I love you. Tuh itu, kagak ngapa-ngapa. Manggil yang enak, manggil yang enak. Rasulullah menampakkan rasa sayang dan cintanya kepada Sayyidah Aisyah dengan julukan Ya Humairah. Bapak juga begitu. Kenapa manggilnya Ya Humairah? Karena wajahnya Sayyidah Aisyah itu kemerah-merahan. Maka begini kita kebenaran hitam, panggil Ya Hajar Aswad. Begitu.
Bu, 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 tuh, manggil yang enak, bahasa mah kagak beli. Tuh, jangan kalah sama anak ABG zaman sekarang. Ya, baru pacaran manggilnya udah Umi sama Abi. La ilaha illallah. Kalau lagi ngobrol, ngomongnya ayam beb. Padahal itu ayam beb hasil komunikasi antara ayam sama bebek. Ibu jangan kalah manggil sama suami papa, nggak apa-apa. Bahasa mah kagak beli. Papi, nggak apa-apa. Bapak manggil ibu dengan sebutan mami, nggak apa-apa. Abi, umi, nggak apa-apa. Enak pagi-pagi juga kedengerannya. Papi, pengki gimana mau akun? Kata lakinya, deket sundung nih. Mana hati-hati itu batu pengasahan, jangan sampai ketendang. Selalu asal mah kagak beli. Ya bu ya, ya bu ya, ya bu ya. Tunjukkan kita waduan kalau suami lagi ngomong dengerin ontong jekas. Ini laki ngomong sepatah, ibu 15 kata. Nyautin baru ngelegek. Ulah pinggang, ngomong apa bang lu pengen tahu dengerin. Emang laki kapan gue berumah tangga, gue umur ramal lu, kapan disenangin, dikejang enak kapan lu. Kata lakinya kan kita jadi laki bini udah lama 10 tahun. Itu bocah jadi 3, lo kan kagak pernah ngerasain anak tuh. Lalu mabang kemarin cuma bawa kolor doang. Kata lakinya, ya kan isi kolornya lu yang ngampokin. Kata lakinya. Nah, itu kan udah. Tuh, suami ngomong, dengerin. Jangan sokan suara lebih tinggi daripada suami. Emang susah sih kadang-kadang perempuan ini. Kita tanggung yang bakal repot lah perempuan. Lu Ustaz Mansur nih, Ustaz Mansur. Kalau di magis tanggal 5, wah santri pada bugari cium tangan sama dia. Tempat acara dipeluk sama Ustaz segala macam, sampai rumah disuruh beli gas 3 kilo. Aduh makin butuh dah. Susah dah. Ibu tahu Sayyidina Umar dalam kitab Ukudul Ujen yang disusun oleh seorang ulama besar, masih zuriyahnya Rasulullah, dari Trah Wali Songo, tepatnya Syekh Sarif Hidayatullah, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, adalah seorang ulama kebanggaan Indonesia karena beliau satu-satunya ulama Nusantara yang menafsirkan pertama kali orang Indonesia Al-Quran sebanyak 30 juz yang disebut dengan tafsir Munir atau yang kita kenal dengan tafsir Marroh lagi. Beliau menyusun kitab Ukudul Ujen, di dalamnya diceritakan kisah Abu Jar Al-Ghifari, seorang sahabat baginda Nabi, punya bini cerewet bener. Masya Allah, cerewet. Kalau udah lagi ngomel kayak cantang. Akhirnya lama-lama itu Abu Jar Al-Ghifari jenuh. Makanya Abu Jar suka gentakin laki baik. Itu kalau laki sering digentak-gentak, efeknya kurang bagus. Itu kalau di pengajian dia jadi belakang, duduk kok bukan yang dekat Ustaz, nyari yang paling pojok biar bisa nyender. Baru 15 menit tidak pulas, napas nganser gerobaknya. Itu kalau yang begitu di rumah digentakin bininya. Ada orang sini sokan gentakin laki baik, ada mana di orangnya. Tuh kalau laki sering digentakin baik sama bini di pengajian orang fokus dengerin Ustaz. Ngaji yang tiba datang doang dengerin mah kagak. Nanya kok setanya-tanyanya, Ustaz mau nanya, ada apa bang? Emang nanti kita kalau di surga bisa bareng-bareng sama bini? Kata Ustaz, bisa. Apa kata dia? Waduh, saya
Ya gua bilang kapok. Kata ustaznya, emang mau apa? Waduh, mana cerewetnya nutup diri saya. Bosen dah pokoknya. Kata ustaz, nanti mah di sorga kagak cerewet. Katanya, lagi ditambahin kita, bukan bini kita doang. Enak nanti jadi rame-rame sama bidadari 70. Apa kata dia? Waduh, viral dah Ustaz. Ngapa viralnya? Semua tuh bakalan tuh bidadari yang 70 diuprak. Ujung-ujungnya saya dua-dua juga sama dia. Kata Ustaz, ya udah terserah juga. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya dia ngerenung. Ini masalah kata bahasa kata orang panggulan bulog maka di ngomong begini ya. Ya Allah nasib amat ini ketemu yang begini. Jadi kalau begini apa saya tukar tambah baik. Masya Allah. Itu Abu Dzar Al-Ghifari akhirnya datang. Ngapain? Ke rumahnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu orang terkenal jagoan yang ditakutin. Itu Sayyidina Umar. Setan aja bu, ontong pakai dengar suaranya, ngelihat bayangan Sayyidina Umar becir itu setan. Saking hebatnya. Datang Abu Dzar Al-Ghifari ke rumah Sayyidina Umar. Begitu sampai Sayyidina Umar rumahnya, di rumah Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar lagi diomelin sama begini. Ini ada dalam kitab buku dulu bu, bukan cerita asal-asal di saya. Ada sumbernya. Akhirnya balik badan tuh Abu Dzar Al-Ghifari ngomong dalam hatinya, kalau Umar aja masih diomelin sama begini, apalagi timbang gua. Bayangin, setan aja ngeliat bayangannya kabur, tapi bini orang ada takutnya. Masya Allah. Begitu balik badan Abu Dzar Al-Ghifari, Sayyidina Umar keluar. Abu Dzar, ya Umar ada apa? Ya puguan Abu Dzar, tadiannya saya datang kemari pengen konsultasi sama ente. Konsultasi apa? Ya masalah bini saya cerewetnya nutup. Kalau ngomong kayak cantang, kan ada orang panggilan bulog yang begitu ya. Yang dari pagi sampai sore sampai ngigonya masih ngomel juga. Masya Allah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, begitu saya sampai di sini lagi dengan ente, kok lagi ngomelin sama ente. Apa kata Sayyidina Umar? Abu Dzar, ya Umar, yang wajib mencari nafkah itu aku, merawat anak aku, nyuci pakaian aku, ngurus rumah aku, masak aku. Tapi karena adanya istriku, kewajibanku ditanggung oleh istriku. Sesuatu pekerjaan yang wajib untuk diriku dikerjakan oleh istriku. Maka cerewetnya seorang istri belum ada apa-apanya dibanding kasih sayang dan perhatiannya kepada suaminya. Tuh, mari saya menawar apa sudah baik, udah GR berapa. Zaman Sayyidina Umar, bininya bener, ibadahnya kagak ditinggal, ngurusin lakinya bener, ngurusin anaknya bener, ngurusin rumah tangganya bener. Ini mah tempo-tempo tiba cerewetnya doang. Dari subuh sampai maghrib ayah bayaban banget. Aduh, Masya Allah. Tuh, benar, cerewetnya cerewet ban. Bener baju kotor mabang untuk dipakai baik, udah kena najis sembahyang mah kudu bersih. Buka sini, saya cuci. Itu cerewet bener. Iya apa ya? Bener apa bener? Orang mabang
kalau udah tua mas bayang kudunya ke musola. Untuk dompet di rumah ya kalau saya emang saya mah perempuan makanya juga apa daster sama rok. Nah abang kalau pengen sembahyang di rumah ganti pakai nama daster sama rok begitu. Itu namanya cerewet bener lapan abang malaki kudunya ke musola. Cerewet bener itu namanya cerewet bener tuh orang perempuan mah begitu. Makanya jangan orang perempuan itu ketika dia bicara sama suami lebih tinggi nadanya dari suaminya. Dapat tuh mulut dapat apa? Ya kalau ngomong sama laki kata Ustaz Murad suruh direndah suaranya. Habis mulut ya kuat bangsa 5 jemah gitu. Ya. Masya Allah. Bahkan Imam Al-Qadiyat beliau berkata, tanda orang yang cinta kepada baginda Nabi al-iktida'u bihi, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Rasulullah itu mantap dalam ibadahnya. Sholat malamnya kakinya sampai bengkak lantaran lamanya berdiri. Kata Abu Abdillah Hujaifah Ibnul Yamani, Rasulullah itu rakaat pertama di dalam sholat tahajudnya surah pertama Al-Baqarah, dilanjutkan surat Ali Imran, dilanjutkan surat An-Nisa, kemudian Rasulullah ruku. Lama rukunya selama ketika beliau membaca Al-Baqarah, membaca surat Ali Imran, membaca surat An-Nisa. Maka Rasulullah pernah ketika Sayyidah Aisyah mendusin, begitu dirembek-rembek kecemak kakinya udah bengkak karena lamanya berdiri sembahyang tahajud. Ada orang sini sembahyang tahajud kakinya bengkak. Hah? Mana orangnya? Romana bengkak gua asam berat ya. Tuh Rasulullah istiqomah. Sampai Sayyidah Aisyah ngomong begini, ya Rasulullah, engkau makan kekasih Allah, engkau ini maksum, dipelihara daripada dosamu yang telah lalu dan akan datang diampunin. Ngapa sampai begini-gini amat ini ibadah? Kata baginda Nabi, ya Aisyah, apalah uhibbu an akuna abdan sakura, apakah tidak boleh kalau aku suka menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tuh Nabi itu Nabi al-istiqmalu sunnati, dia mengamalkan sunnahnya Rasul. Kan orang yang cinta. Wattiba'u aqwalihi wa af'alihi, dia ngikutin ucapan dan perbuatan Nabi. Wa ta'addubu bi adabihi fi usrihi wa yusrihi, dia beradab, dia berakhlak baik dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan bahagia, tetap beradab. Yang susah mah emang kalau kita praktekin Bu, beradab sama suami kalau dalam keadaan susah. Benar apa benar? Kalau laki punya duit, objekannya habis meleduk, ya itu bisa saya jamin ibu tidur Bu udah pakai celana. Ya, benar apa benar? Aduh. Tapi kalau laki kagak punya duit, ya Romana usahanya macet, Romana tiduran tuh anggap. Masya Allah. Ini memang yang susah beradab, meniru adabnya Rasulullah dalam keadaan susah. Ini susah. Ada orang perempuan dia punya laki hobinya mancing. Ada orang sini laki hobinya mancing. Ada mana dia orangnya? Wah. Ada istri dia punya suami hobi mancing. Berangkat mancing dari pagi, itu laki kagak tinggalin duit buat bininya masak, belanja. Begitu pulang udah sore,
dapat ikan cerek 3 becok 1. Disintik tuh ikan udah kaku kelamaan dijemur. Itu laki pulang sampai depan pintu rumah, celana udah blokot, muka udah kusam, rambut udah kucel bener romannya, kumis sudah merah kayak tegarangan. Kata lakinya di depan pintu, emang baru lesu, yang enak ini ikan dipecak ya. Bininya ngomong sekata-kata pecak pakai tai. Nah, kalau pecak pakai tai bagaimana rasanya ya? Tuh yang susah. Berakhlak dalam keadaan sus, tapi orang yang cinta kepada baginda Nabi, dia akan tetap berakhlak walaupun keadaan susah dan senang. Tuh, makanya mudah-mudahan kita tetap menjaga akhlak kita. Gadis cantik bernama Siti Ruqayyah belum dilamar ontong disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.